Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rizkia Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 5, yaitu keunikan hukum adat Manjapuik Marapulai. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman suku dan budaya. Keanekaragaman suku dan budaya sudah menjadi ciri khas keunikan negara Indonesia. Semua keragaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang plural. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Salah satunya, etnis yang sudah cukup lama ada di Indonesia ini adalah etnis Minangkabau. Orang Minangkabau mempunyai falsafah hidup, yaitu alam takambang menjadi guru, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah alam terkembang menjadi guru. Minangkabau sendiri masih sangat kuat tradisi-tradisinya, seperti di Pariaman, Sumatera Barat. Salah satu tradisi yang masih terus berlanjut hingga saat ini adalah yaitu tradisi Manjapuik Marapulai. Manjapuik Marapulai merupakan salah satu proses dan acara yang terdapat dalam upacara pernikahan di Minangkabau. Manjapuik Marapulai berasal dari bahasa Minang, yang artinya adalah menjemput pengantin pria. Acara Manjapuik Marapulai berlangsung setelah acara baralet di rumah pengantin pria tersebut. Salah seorang tokoh pembuka adat menguraikan adat Manjapuik Marapulai dalam majalah kebudayaan Minangkabau. Beliau mengungkapkan bahwa Marapulai yang bersumbado atau bermenantu ke rumah yang bermamak, maka adalah hak yang menurut adat untuk dijemput oleh pihak mamak. Mamak rumah dari keluarga istrinya. Pelaksanaan acara tersebut, mamak dari pihak perempuan datang berserta Urang Sumando untuk menjemput Marapulai. Nah, kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang tata cara Manjapuik Marapulai. Nah, yang pertama, sesuai dengan hari dan jam yang telah disepakati dengan memperhitungkan jarak yang akan ditempuh serta jadwal waktu akad nikah yang telah ditetapkan sesuai dengan undangan, maka rombongan penjemput berangkat menuju rumah calon pengantin pria bersama-sama sambil membawa segala perlengkapan sebagaimana yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Pihak keluarga calon pengantin pria menyambutnya dan menunggu tamunya di karangan rumah sambil menyiapkan pula sejumlah orang-orang yang akan menjawat atau menerima barang-barang yang dibawa oleh rombongan yang datang. Kemudian, setelah segala bawaan yang dibawa oleh rombongan penjemput ini diterima di halaman, maka semua rombongan penjemput dipersilahkan naik ke atas rumah para tamu yang datang menuju adat Minang, didudukan pada bagian yang paling baik di atas rumah. Kalau ada pelaminan, di sekitar pelaminan menghadap ke pintu masuk. Sedangkan tuan rumah berjajar sekitar pintu atau pada bagian yang dilalui untuk menuju ke dapur atau ke ruang dalam. Kemudian yang keempat, barang-barang bawaan rombongan penjemput termasuk sirih dalam cerana setelah diterima di halaman. Biasanya ditata dulu dengan baik dan dijajarkan di tengah-tengah rumah agar dapat disaksikan oleh semua orang. Kemudian dalam acara Manjapuik Marapulai ini, yang lazim pembicaraan dimulai oleh pihak yang datang. Jika rombongan yang datang membawa seorang juru bicara yang pandai sambah menyambah, maka sebelum pembicaraan dimulai haruslah terlebih dahulu pihak yang datang sambil berbisik bertanya kepada orang yang menanti kepada siapa
sembah ini akan ditunjukkan. Kemudian, pertanyaan berbisik ini merupakan tata tertib yang perlu dilaksanakan agar sembah yang ditunjukkan itu jatuh kepada orang yang tepat. Artinya, orang yang memang telah mempunyai keahlian sepadan untuk menjawab kata secara alur persembahan, sebab kalau tidak, maka sembah yang dituhuakan kepada seseorang yang ternyata bukan seorang yang menguasai seni ini, maka ini dapat membuat malu dan canggung orang yang dituju dan bahkan juga dapat menimbulkan rasa kurang enak di hati tuan rumah. Kemudian pembicaraan pertama yang dibuka oleh pihak yang datang ini tidak pula lah sopan jika secara langsung menggunakan maksud kedatangan rombongan. Yang lazim adalah juru bicara setelah menyatakan terima kasih atas penyambutan yang ramah dan baik dari tuan rumah dalam menerima kedatangan mereka, maka ia akan bertanya terlebih dahulu apakah dia sudah dibenarkan untuk menyampaikan maksud dari kedatangan rombongan. Demikian, pembicaraan akan terputus sementara untuk mempersilahkan tamu makan atau setidak-tidaknya minum segelas air dan mencicipi kue-kue yang telah disediakan. Kemudian setelah selesai acara santap atau makan kue-kue kecil itu, barulah juru bicara dari pihak rombongan yang datang kembali mengangkat sembah, mengulangi kembali pernyataan yang tertunda tadi setelah juru bicara tuan rumah menyatakan bahwa runding sudah bisa dilanjutkan. Maka barulah juru bicara yang datang secara terperinci mengemukakan maksud kedatangan rombongan dalam alur persembahannya. Kemudian yang terakhir, setelah diterima oleh juru bicara tuan rumah, maka barulah seperangkat pakaian yang dibawa oleh rombongan penyebut diserahkan kepada tuan rumah untuk bisa segera dipakai kepada calon mempelai pria. Sambil menunggu calon mempelai pria berpakaian, barulah dilanjutkan lagi acara dengan alur persembahan menyenangkan gelar calon mempelai pria. Setelah selesai acara sembah menyembah ini, dan setelah selesai calon mempelai pria didandani dan dikenakan busana yang dibawa oleh keluarga calon mempelai wanita, maka sebelum rombongan termasuk rombongan keluarga yang laki-laki berangkat bersama-sama menuju rumah kediaman calon mempelai wanita, haruslah calon mempelai pria memohon doa restu terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya dan kepada keluarga-keluarganya yang tua-tua dan pantas untuk dihormati dalam kaumnya. Sebagaimana juga ditambahkan oleh ketua KAN atau KAN, sanksi yang dapat diberikan jika uang jemputan tidak diberikan yaitu 1. Batalnya proses pertunangan yang menyebabkan tidak terjadinya pernikahan. 2. Mendapat hinaan dari masyarakat adat. 3. Pihak laki-laki tidak dihargai baik dari pihak keluarga niniak, mamak, dan orang Sumando. Yang keempat, menimbulkan perselisihan hubungan mempelai laki-laki dengan keluarga sendiri. Yang kelima, tidak dianggap dalam pelaksanaan upacara adat. Wow, jadi sangat ini ya teman-teman, sangat lumayan berat. Kini nilai uang japuik ditentukan oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, dan jabatan si marapulai. Seiring perkembangan zaman, budaya Manjapuik masih tetap terjaga eksistensinya, khususnya di seluruh tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Di tengah derasnya budaya luar yang mulai masuk, tradisi Manjapuik menjadi identitas khas bagi masyarakat Pariaman yang perlu dilestarikan. Sebab, kebudayaan ini yang kelak akan menjadi warisan agar bisa tersampaikan kepada generasi penerus bangsa. Terlepas dari pro kontra dengan adat istiadat Pariaman, negara Indonesia ada karena perbedaan, terlebih pada budaya masyarakat Pariaman, di mana masyarakat Pariaman laki-laki yang telah menikah akan tinggal bersama keluarga mempelai wanita. Jadi, budaya ini bisa dianggap sebagai memberi
penilaian budaya yang unik dengan memandangnya dari sudut toleransi. Memandang budaya Majapahit tentu mengandung makna saling menghargai antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Ketika laki-laki dihargai dalam bentuk uang Japui, maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan uang Japui yang dilebihkan. Dengan begitu pihak pria akan merasa malu dan bisa menghargai wanita. Inilah yang menjadi prinsip dasar tradisi Majapahit Marapulai. Oke, jadi segitu presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Yang benar semua hanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Kami dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.